Nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dalam kehidupan seringkali kita mendapatkan ujian dari Allah, ujian kesulitan, kekurangan harta, kehilangan orang yang kita cintai. Kita mungkin bisa lebih kuat menghadapi itu. Tapi pada saat kita mendapatkan ujian kenikmatan berupa jabatan, harta berlimpah, anak yang baik, soleh dan solehah, suami yang baik, istri yang baik. Kadangkala satu yang membuat kita akhirnya jadi tidak mensyukuri nikmat Allah adalah kita selalu melihat kekurangan dari apa yang Allah telah berikan kepada kita. Akhirnya kita menjadi orang yang kufur nikmat. Mana waktu itu? Karena itu kita pada setiap hari kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yakin Allah yang senantiasa akan melindungi dan menjaga kita. Bu, tema kita besar mengenai Allah yang maha pengampun. Allah yang mengampuni seberapa besar pun dosa kita. Silakan di segmen terakhir yang mau bertanya saya berikan kesempatan. Silakan. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Pak Ustadz dari Majelis Talim As-Solihin. Pak Ustadz, dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai manusia pasti banyak berbuat dosa. Dosa kepada Allah, kepada manusia, ataupun terhadap makhluk yang lainnya. Yang akan saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana proses pengadilan akhiratnya nanti? Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Munawir. Oh saya? Kiai Munawir. Ibu siapa namanya tadi? Oh, Iin. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah segalanya buat manusia. Dan pengadilan yang paling adil hanya Allah Subhanahu. Di dalam surah At-Tin ayat terakhir sering kita baca. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Awalnya kalimat istifham. Hamzah istifhamnya. Jadi pengadilan yang paling hakim, yang paling adil hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu tadi di awal saya sudah menjelaskan. Jadi ketika kita berbuat apa saja, nanti pengadilan Allah akan mengutus kepada para malaikat untuk mencatat amal perbuatan kita. Mau baik mau buruk, Allah nyuruh kepada malaikat. Dan malaikat ini tidak akan salah untuk menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gak usah pesimis ketika kita didolimi oleh seseorang. Ketika diomongin sama orang, Allah lah yang bakalan balas kepada kita. Biar jangan sampai dia amalnya kita jangan sampai hilang. Nah kalau misalkan puasanya full, sholatnya full, jadi gara-gara hilang sebab karena sibuk dengan orang lain. Ya kan? Salah satunya apa? Watulul amal, orang yang panjang angan-angan. Tetangga mohon maaf beli sepeda meriang, betul? Ya Bu ya, beli motor masuk rumah sakit. Lah iya beli kulkas kedinginan ya. Ya Allah beli mobil mati. Masya Allah. Nah ini pengadilan. Pengadilan Rabbul Jali. Dan kemudian inilah yang tidak bisa dielakkan. Apapun hakikinya, haknya buat kita. Makanya kan Allah sudah tentukan dalam 4 bulan dalam kandungan kita. Betul? Masalah kehidupannya, hartanya, cantik atau cakepnya, ya kan? Jodohnya,
Saqiyun au sa'idun, baik atau buruknya Allah sudah tentukan kepada kita. Makanya kita sebagai seorang hamba, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan balasan kepada kita. Makanya tadi di ayat dijelaskan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Udah percaya dulu, yakini ayat Al-Quran bahwa Al-Quran menjadikan garis dan pegangan buat kita hidup di dunia sampai di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladangnya akhirat nih. Makanya yuk bareng-bareng kita berbuat baik. Apalagi sama anak, sama suami, tetangga kanan kiri. Jangan sampai ngiri. Bukan ke sini, bukan. Ketika tetangga beli apa-apa nggak usah iri ya Bu ya. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadikan jawaban yang buat pondasi buat kita agar kita hidup lebih baik daripada hari yang kemarin. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Amin. Baik, sudah terjawab ya Bu ya. Baik, silakan bapak-bapaknya yang mau nanya. Siapa? Baik Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, nama saya Madinah. Kebetulan saya diamanahkan oleh jamaah untuk menjadi ketua DKM. Kepada Ustadz yang berdepan, Bapak Kiai dan Ustadz Tanjung, saya ingin bertanya, dosa apakah yang tidak bakal dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian, kalau orang tersebut telah bertobat, bagaimana konsekuensinya dan hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang kedua gimana kalau orang itu udah bertobat? Gimana pertanyaannya? Yang kedua, kalau orang itu udah bertobat, maka konsekuensinya bagaimana? Konsekuensinya bagaimana? Oke, silakan. Baik, terima kasih Bapak, pertanyaan yang bagus ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa apapun yang ia lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosanya. Akan tetapi ada sebuah catatan buat kita. Jangan sampai kita memanfaatkan kemahabesaran Allah. Memanfaatkan Allah begitu maha sangat pemurahnya mengampuni segala dosa hambanya, untuk kita bisa berlaku maksiat, untuk kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan dosa, jangan sampai kita demikian. Bahkan ada anggapan bahwasanya biarinlah saya mumpung masih muda nih, saya maksiat dulu, saya perbanyak yang namanya dosa dulu, nanti saya tobatnya nanti aja kalau sudah tua. Hati-hati dengan demikian. Toh kalau seandainya sampai usianya sampai tua, kalau tidak bagaimana? Inilah penting bagi kita mengisi hidup kita dengan amal kebaikan. Karena kita nggak tahu usia kita sampai di mana. Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengampun dan maha penyayang. Allah tidak mengampuni, tadi pertanyaannya, segala sesuatu dosa-dosa yang bersifat syirik kepada Allah. Artinya menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini hati-hati bagi kita. Jangan dengan kehidupan kita yang sulit, dengan sesuatu ekonomi kita yang serba sulit, malah melenturkan akidah kita. Karena perbuatan syirik menyembah selain kepada Allah, Allah begitu sangat marahnya kepada hamba yang demikian. Maka Allah tidak akan mengampuni hamba-hambanya manakala ketika ia meninggal dunia, ia syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyekutukan Allah atau menyembah kepada selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika di penghujung akhir hayatnya ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, dengan ikhlas berjuang penuh, bagaimana caranya aku memohon ampun ya Allah atas segala macam dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Taubat, benar-benar taubat, minta maaf sama Allah, minta Allah memberikan ampunan kepada dirinya, insya Allah Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Inilah penting bagi kita, makanya
kita berjuang setiap harinya melakukan amal kebaikan dan haruslah diiringi dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kalimat-kalimat taubat, dengan kalimat-kalimat istighfar kepada Allah, insya Allah dengan istighfar kita, sholawat kita atas Nabi, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuka peluang kemudahan-kemudahan bagi kita, membuka pintu keberkahan bagi kehidupan kita. Orang yang setiap harinya dilandasi dengan ibadah kepada Allah, beriman kepada Allah, beristighfar selalu, bahwasanya mengakui dirinya ini penuh dengan dosa-dosa, maka disitulah peluang kita adanya kemudahan-kemudahan dan keberkahan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menunggu sampai akhir hayat kita, karena kita tidak tahu kita meninggalnya kapan, karena nanti semua dari kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi ibu yang bertanya bagaimana nanti kita di pengadilan Allah, yang telah dijawab oleh kiai kita tadi, nanti kita di pengadilan Allah dipanggil satu-satu kita, kemudian kita dihisap, mulut kita dikunci, nggak bisa kita berbicara apapun, nggak bisa kita berucap apapun, tapi nanti yang akan berbicara adalah tangan kita, kaki-kaki kita yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu nanti kita akan diberikan namanya sebuah kitab, Pak. Sebuah kitab amal kita, catatan amal kita, kita diberikan kitab. Mudah-mudahan kita diberikan kitab nantinya dengan tangan kita, dan kemudian akan ditimbang kita setelah itu, maka diputuskanlah kita lebih banyakkah amal kebaikan kita, lebih banyakkah yang namanya keburukan kita. Nanti di sanalah pengadilan Allah begitu sangat adilnya, yang tidak ada bisa untuk menyogok siapapun. Ya tidak bisa untuk kita menyogok para malaikat, apatah lagi menyogok Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini kita mungkin dizolimi oleh pengadilan-pengadilan yang kurang adil, tapi tidak dengan pengadilan Allah. Insya Allah semuanya akan terbalaskan ketika di dunia kita dizolimi, tapi di akhirat nanti di pengadilan Allah tidak akan bisa seperti itu. Terima kasih. Baik Bu, ini ada di surah Yasin Bu ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayo sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma, ayo sama-sama yuk, sama-sama yuk. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wa'dika mastatu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matik alayya wa abu'u laka bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan Sayyidul Istighfar tadi. Dan penghujung acara ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita ya benar-benar bisa meresap kepada jiwa kita dan kita bisa mengamalkannya, dan kita menjadi hamba Allah yang selalu pandai memohon ampunan, pandai introspeksi diri dan membenahi diri kita. Untuk itu di penghujung acara kami persilakan pada Kiai Munawir Ngacir untuk memimpin doa. Silakan Kiai. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Sayyidil awwal akhir wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabb, Engkau lah yang maha dipuja dan dipuji ya Allah ya Rabb.
Engkau lah yang menguasai seluruh alam ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami orang dhaif hanya berpegang teguh kepadamu ya Allah ya Rabb. Engkau lah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya Allah ya Rabb, Engkau lah yang merajai seluruh alam ini ya Allah ya Rabb. Hamba-Mu yang dhaif yang duduk di Baitullah di rumah-Mu ya Allah ya Rabb. Hanya kepadamu lah kami memohon ya Allah ya Rabb. Hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah ya Rabb. Hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Ya Allah ya Rabb, berilah kami petunjuk yang lurus ya Allah ya Rabb. Yaitu petunjuk jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami ya Allah ya Rabb. Berilah negeri ini yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah ya Rabb. Berilah negeri ini gemah ripah loh jinawi ya Allah ya Rabb. Ampunilah saudara-saudara kami ya Allah ya Rabb, yang telah berbuat dosa, yang telah berbuat salah ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, yang pernah mengandung kami 9 bulan 10 hari ya Allah ya Rabb. Ketika melahirkan taruhannya antara hidup dan mati ya Allah ya Rabb. Jika orang tua kami masih hidup ya Allah ya Rabb, hidup untuk taat kepadamu ya Allah ya Rabb. Jika orang tua kami yang sudah tiada ya Allah ya Rabb, barokah doa kami seluruh Indonesia ini ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan Allah tempatkan raudhah min riyadil jannah, taman surgamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berilah kepada suami kami menjadi uswah dalam rumah tangga kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berilah kepada istri kami menjadikan tarbiyah buat anak-anak kami ya Allah ya Rabb. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solihah. Ya Allah ya Rabb. Jadikan orang tua kami ya Allah ya Rabb, ketika masih hidup panjangkan umurnya untuk taat kepadamu ya Allah ya Rabb. Jika yang sudah tiada ya Allah ya Rabb, dengan wasilah doa ini ya Allah ya Rabb, tempatkan di raudhah taman surgamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jika hari ini ada yang sakit ya Allah ya Rabb, angkatlah penyakitnya ya Allah ya Rabb, dengan wasilah doa kami ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami di dunia ini yang baik ya Allah ya Rabb. Wa fil akhirati hasanah, ya Allah, berilah kami nanti di akhirat yang baik ya Allah ya Rabb. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda semua. Saya David Ali undur diri. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa